A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Pesan yang Belum Tersampaikan. Cerita ini ditulis oleh Cindy Nuraini. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Bu, diminum dulu, ucap Reno menawarkan teh manis yang tadi ia bawa pada kedua tetangganya itu. Iya Ren, terima kasih. Bu Winda sudah pulang, jadi kami juga pamit pulang saja, ujar Bu Erin beranjak dari duduknya, diikuti Bu Anggi. Iya Bu, terima kasih banyak ya. Dihabiskan dulu tehnya. Kedua wanita itu mengangguk tersenyum. Kemudian masing-masing meraih satu gelas teh manis hangat, lalu menyeruputnya. Terima kasih banyak ya Bu Erin, Bu Anggi. Winda ikut berdiri ketika kedua tetangganya itu hendak keluar. Sama-sama Bu. Mereka kembali ke rumah masing-masing. Tak lama, Pak Bimo, Pak Jaya dan anaknya juga pamit pulang. Setelah menghabiskan kopi yang disuguhkan Reno, mereka bertiga menaiki mobil Pak Bimo, kemudian meninggalkan halaman rumah. Ren, sebenarnya ada apa dengan Sasa? Pertanyaan yang sejak tadi tertahan, akhirnya keluar juga setelah semua tetangga pulang. Aku juga gak tahu mah. Reno mengernyitkan dahi. Ia pun tak habis pikir mengapa Sabila bisa tiba-tiba tak sadarkan diri, tak jauh dari tempatnya merenung tadi. Tadi aku lagi ngadem aja di sana. Tiba-tiba dengar Sasa teriak dan pingsan. Aku gak tahu sejak kapan Sasa ada di situ, lanjut Reno. Winda hanya menghela nafas sembari mengusap-ngusap lengan Sabila yang masih terbaring. Suasana hening, tak ada percakapan lagi. Ibu dan anak itu larut dalam pikirannya masing-masing. Mata Sabila terbuka pelan dan jari tangannya bergerak. Winda yang merasakan gerakan itu refleks menoleh. Sa, kamu sudah bangun. Winda mengusap pucuk kepala Sabila. Sontak gadis itu bangun dan langsung memeluk ibunya. Mama, aku takut. Winda dan Reno terkesiap mendengar ucapan Sabila. Di sela-sela isak tangisnya dalam pelukan Winda. Terlebih Reno, ia semakin penasaran dengan apa yang terjadi pada adiknya, sampai bisa tak sadarkan diri di belakangnya tadi. Padahal sebelumnya ia merasa bahwa hanya dirinya sendiri di tempat itu. Takut kenapa, Sa? Winda berusaha menenangkan Sabila yang tampak gemetar dan mengusap punggung dan kepala putrinya itu. Tadi, suara Sabila terbata. Ia tak sanggup untuk mengatakan apa yang ia lihat tadi. Kenapa, Sa? Reno mendekat. Pikirannya mulai berkecamuk kembali. Zain dan perempuan itu. Sabila menatap lekat kakaknya yang membuang muka dan mengusap wajah kasar. Zain dan siapa, Nak? Kamu harus ikhlas. Zain sudah tidak ada. Winda tak kuasa menahan pilu saat Sabila menyebut nama Zain sambil terisak. Ia tahu betul kedekatan Sabila dengan Zain sejak keduanya masih kecil.
Tentulah tidak mudah untuk Sabila merelakan kepergian Zain yang mendadak itu. Zain lagi. Reno mendengus kesal. Ia menghentakkan kaki, kemudian keluar dari ruangan itu. Sudah tidak aneh bagi Sabila melihat sikap Reno seperti itu. Saat ini kepalanya hanya diisi dengan banyak tanda tanya mengenai Reno, Amara, Zain, juga perdebatan antara Reno dan Ferry tadi pagi. Kamu istirahat aja ya. Mungkin kondisi kamu belum betul-betul sehat. Jangan kemana-mana dulu, ujar Winda lembut. Ia mengira bahwa Sasa hanya masih terpukul dengan kepergian Zain. Aku sudah sehat, Mah. Tapi tadi aku lihat Zain. Winda menempelkan satu telunjuknya pada bibir Sabila, membuat ucapan gadis itu seketika terhenti. Seakan Winda tak ingin mendengar penjelasannya. Mulut Sabila tiba-tiba menganga. Di pojokan kamar sosok Zain kembali muncul dengan senyum tipis di balik wajah pucatnya. Mata Sabila tak berkedip. Air mata yang hendak tumpah ia tahan sebisanya. Mah, Zain. Winda menoleh ke belakang mengikuti arah telunjuk Sabila. Tak ada apa-apa. Ia semakin yakin bahwa Sabila sedang berhalusinasi karena belum bisa mengikhlaskan sahabatnya. Sudah, kamu istirahat saja ya. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Ikhlaskan Zain. Winda menyentuh lengan Sabila, kemudian beranjak meninggalkan kamar setelah menghela nafas panjang. Sabila meraup wajah. Pikirannya benar-benar kalut. Ingin rasanya ia bercerita tentang kegelisahan itu pada ibunya. Namun percuma. Winda tidak akan mempercayainya. Semua itu terlihat dari reaksinya barusan. Sabila merebahkan diri dan berusaha menutup mata. Bayangan kejadian tadi masih berputar-putar dalam ingatannya. Apalagi ketika sosok perempuan itu mencengkram leher Reno dan Zain yang menusuk punggung perempuan itu. Sudut pandang Reno. Otakku serasa diremas-remas memikirkan semua masalah yang terjadi. Terlebih sekarang bukan hanya aku yang mendapat gangguan, tetapi Sabila juga. Sampai-sampai tadi dia bisa tak sadarkan diri di dekat bangunan tua itu. Padahal adikku itu sama sekali tak terlibat dengan permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang kuanggap semua timbul karena kesalahan Zain. Ya, Zain, lelaki yang sudah dekat sejak kecil dengan Sabila dan sudah kuanggap seperti adikku sendiri itu, sudah membuat hatiku begitu hancur hingga kehilangan akal sehat. Aku merasa telah dikhianati olehnya. Selama ini aku tidak pernah membedakan antara dirinya dan Sabila. Meskipun ia sama sekali tak sedarah denganku. Ia hanya orang luar yang diperlakukan dengan baik, namun menusukku dari belakang. Aku mengacak rambut frustasi. Bayangan-bayangan itu kembali berputar di kepala, membuat dadaku seketika sesak. Aku tidak berani mengatakan semua ini pada siapapun, termasuk pada Sabila. Meskipun ia sering menanyakan apa yang terjadi antara aku dan Zain. Aku tidak mau adikku terpukul, sama sepertiku. Zain, entah mengapa mendengar nama itu, dadaku selalu terasa terbakar hingga akhirnya emosi tersulut tanpa bisa terkendali. Namun setelahnya ada perasaan bersalah yang mendera jauh di dalam lubuk hati. Walau bagaimanapun ia adalah orang kepercayaanku untuk menjaga Sabila. Ia memang laki-laki yang baik, jujur, apa adanya. Pekerja keras juga rajin beribadah. Akan tetapi satu perbuatan yang ia lakukan saat itu amat membuatku terluka dan seketika meruntuhkan kepercayaan yang selama ini aku beri untuknya. Kuhempaskan tubuh di atas tempat tidur. Kepalaku terasa pening. Permasalahan ini belum selesai dan sekarang ditambah dengan Ferry
yang akhir-akhir ini mendesakku menanyakan seseorang yang dulu selalu membuat jantungku berdetak kencang saat berada di dekatnya. Wanita selain ibu dan adikku yang mampu memberi rasa nyaman dan bahagia. Wanita pertama yang aku cintai, sekaligus orang yang telah berhasil meluluh lantakkan perasaanku. Semua peristiwa 2 bulan lalu tiba-tiba berkelebat jelas di benakku. Pekerjaan yang menumpuk membuatku harus selalu lembur, meskipun pada hari libur. Maklumlah, aku hanya karyawan pabrik makanan yang letaknya tak jauh dari desa tempat tinggalku. Sebenarnya aku bisa saja bekerja di kota, pulang sebulan sekali atau setiap minggu, karena jarak yang lumayan jauh. Namun aku belum siap meninggalkan ibu dan adikku berdua di rumah. Sebab ayahku pun bekerja di kota dan pulang hanya seminggu sekali. Jika aku pergi, otomatis tidak ada laki-laki yang akan menjaga 2 wanita berhargaku bila mana ada suatu hal buruk yang terjadi. Seperti hari biasanya, aku lembur di tanggal merah. Rasa lelah setelah bekerja berminggu-minggu tanpa istirahat membuat pikiranku sedikit terganggu. Ku kendarai motor dengan kecepatan rendah. Walau sebenarnya tak sabar ingin segera sampai rumah dan merebahkan badan yang terasa pegal dan linu. Namun ketika melewati jalan kebun jati, ada sesuatu yang menarik perhatianku. Tenagaku tiba-tiba saja kembali seolah ada energi yang masuk. Lekat-lekat ku amati seorang wanita yang sangat ku kenal. Ia nampak melompat-lompat kegirangan seraya menggenggam sesuatu. Wajahnya terlihat begitu berseri. Senyum mengembang pada bibir merah mudanya. Gegas aku mendekat ke arahnya. Namun lagi-lagi mataku beralih pada laki-laki yang juga tentu sangat tak asing. Ia berdiri dengan motornya tak jauh dari posisi gadis itu. Kulihat ia tersenyum menatap si gadis yang membelakanginya. Kemudian melanjutkan motornya kencang. Sepertinya ia tidak melihat keberadaanku yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Zain, Amarah, ngapain mereka di sini? Gumamku, melihat tingkah mereka membuatku geram. Tak buang waktu, segera aku hampiri gadis itu. Amarah, kamu ngapain di sini? Ia tampak terkejut dengan kedatanganku. Raut wajahnya yang semula sumringah sontak menjadi panik. Seperti orang gugup. Kulirik tangannya yang sedang menggenggam sesuatu itu. Ia sembunyikan di belakang punggung. Mas Reno. Tadi aku lewat sini. Terus motorku tiba-tiba mogok. Jawabnya lalu menunjuk pada motor yang berdiri tak jauh dari tempat kami. Kenapa nggak telepon aku? Kan aku bisa bantu. Ujarku menyelidik. Gadis yang sudah mengisi hatiku ini jadi salah tingkah. Iya mas. Tadi aku mau hubungi mas. Malah keburu datang. Amarah berusaha tersenyum. Namun ku tahu senyum itu hanya untuk menutupi kebohongannya. Itu apa di tanganmu? Ia semakin terlihat gugup. Perlahan mundur menjauhiku. Melihat gelagatnya seperti itu membuatku semakin curiga. Ku dekati ia dan berusaha menarik tangannya. Lepas mas. Rengeknya saat tangannya ku tarik. Coba kulihat, itu apa? Bukan apa-apa mas. Tak mau kalah, aku pun merebut paksa sesuatu yang ia sembunyikan pada genggaman tangannya. Ia sempat meronta dan memohon. Tapi justru sikapnya itu membuat rasa penasaranku semakin menjadi. Rasa kesal pun pelan-pelan mulai menyergap. Kepalan tangannya terlepas. Cepat ku ambil sebuah kotak berwarna merah yang sejak tadi ia sembunyikan dariku. Dengan cepat ku buka
dan isinya adalah sebuah kalung dengan liontin berbentuk love, yang bagian tengahnya terukir huruf A. "Dari siapa ini?" tanyaku datar, berusaha menahan emosi. Tadi aku beli, Mas." Tak mau percaya begitu saja. Kuperhatikan lagi kotak merah itu. Mataku menangkap secari kertas yang dilipat kecil dan terselip di ujung kotak. Segera kubuka dan membaca deretan kata yang tertulis rapi pada kertas kecil itu. Pada kertas kecil itu, "Maaf sudah lancang mengatakan semua ini. Namun perasaan ini sudah lama aku pendam sendiri. Dan sekarang aku sudah tidak dapat menahannya. Bahkan aku sangat mencintaimu. Kuharap kamu memiliki perasaan yang sama terhadapku. Meskipun aku tahu kamu adalah kekasih orang yang selama ini juga sudah sangat dekat denganku. Aku tak peduli. Aku hanya ingin kamu tahu perasaanku yang sesungguhnya." Dadaku terasa terbakar dan seketika kurobek-robek kertas itu dengan emosi yang sudah memuncak di ubun-ubun. Kubuang potongan kertas itu, lalu menatap mata Amara dengan nafas memburu, menahan amarah. "Tidak kusangka kamu juga menyukainya, kan? Jawab jujur," cecarku berapi-api. "Maksud kamu apa, Mas? Semua tidak seperti yang ada di pikiran kamu, Mas." "Jelas-jelas tadi aku melihat kamu kegirangan memegangi barang ini. Aku sudah memperhatikanmu dari tadi." Amara menganga dan badannya gemetar. Ia merebut kotak dan kalung itu dari tanganku, lalu hendak pergi. Dengan cepat ku tarik lengannya dan kembali merebut kalung itu, memasukkannya ke dalam saku celana. "Jawab jujur, kamu juga mencintainya?" bentakku. Amarahku sudah tak dapat kutahan. Aku begitu terbakar api cemburu. Gadis di hadapanku ini tak menjawab. Ia terus berusaha menghindar, namun selalu kutahan. Berkali-kali kulontarkan pertanyaan yang sama, tapi tak juga mendapat jawaban dari mulutnya. Seketika pikiranku beralih pada Zain. Pastilah ia laki-laki biang kerok itu, karena tadi aku sempat melihatnya menatap Amara dari belakang. Seraya senyum-senyum seperti orang kesenangan. Usia Amara memang di bawahku. Ia seumuran dengan Sabila. Jadi wajar bila Zain juga menyukai gadis yang jelas-jelas adalah kekasihku. Namun yang membuatku heran, dari mana Zain tahu kalau Amara adalah kekasihku? "Jawab, Amara!" Pekiku keras membuat Amara tersentak. "Iya, Mas. Aku juga mencintainya. Sekarang kamu sudah tahu, kan? Jadi lepaskan saja aku. Maaf, Mas. Maafkan aku." Jantungku terasa ditusuk mendengar pengakuannya. Tak menyangka gadis yang kukenal sangat baik dan lembut itu ternyata juga mengkhianatiku. Amara menangis di depanku. Bila biasanya aku merasa kasihan dan segera menghapus air matanya, namun saat ini justru aku muak dibuatnya. Dan Zain, laki-laki itu telah berhasil merusak semuanya. Bila dia tidak tahu bahwa Amara adalah kekasihku, mungkin aku bisa memaklumi dan memaafkannya. Namun sudah jelas tertulis di kertas tadi bahwa ia mengetahui status Amara denganku, dan ia bilang tak peduli. Satu yang membuatku heran, sejak kapan ia mengenal Amara? Dan dari mana ia tahu bahwa Amara adalah kekasihku? Karena selama 5 bulan aku menjalin hubungan dengan Amara, tak pernah aku kenalkan gadis itu kepada keluargaku, termasuk Sen. Apa jangan-jangan ia pernah membuntutiku
hingga mengetahui soal Amara. Kemudian mereka berdua diam-diam saling mengenal lebih jauh, dan akhirnya tumbuh perasaan itu. Sabila pun tidak pernah bercerita bahwa Zen sedang dekat dengan seorang wanita. Apakah Zen juga merahasiakan ini dari Sabila? Beberapa pertanyaan dan amarah beradu satu di kepala. Ingin rasanya aku menghajar laki-laki itu. Darahku serasa sudah naik, membuat dadaku semakin sesak. Air mata ku tahan sebisa mungkin. Tangan terkepal sangat erat membayangkan wajah laki-laki pengkhianat itu. Ku tatap tajam Amara dari atas hingga bawah. Tak dapat kupungkiri, walaupun dalam keadaan kacau kecantikannya tak memudar. Dress panjang abu muda yang ia kenakan nampak cocok dengan kulitnya yang cerah. Ditambah dengan jaket merah ati yang membalut badannya hingga pinggang. Matanya yang sembab ikut memandangku yang tengah bergemuruh dengan gejolak amarah. Beberapa saat kami beradu pandang. Entah apa yang kini ada dalam benak gadis yang sudah sangat menyakitiku itu. Kenapa, Ra? Kenapa kamu melakukan semua ini? Apa salahku? Apa kurangku? Padahal aku selalu menuruti keinginanmu, ujarku seraya menggoyangkan kedua bahunya. Air mataku luruh juga. Mental kelakianku hilang begitu saja. Lemah. Aku memang sangat lemah. Ini untuk pertama kalinya aku patah hati, dan baru tahu ternyata rasanya sesakit ini. Maafkan aku, Mas. Aku tahu aku salah. Tapi sebenarnya perasaanku pada Mas Reno mulai hilang sedikit demi sedikit setelah aku mengenal dan dekat dengan dia. Amara menyeka air matanya. Dengan mudahnya ia mengatakan semua itu. Begitu mudah hatinya berpaling. Aku selalu berusaha melakukan yang terbaik demi untuk membahagiakannya. Aku selalu mengalah di setiap perdebatan kami. Aku selalu menuruti kemauannya. Lantas di mana lagi letak kekuranganku? Apa kurangku, Ra? Aku selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk kamu. Tanganku kembali mengepal, menahan emosi yang kian membara. Dia lebih menawan dan tampan daripada kamu. Dia orang yang asik dan bisa membuatku nyaman. Sedangkan kamu terlalu kaku. Mataku mulai melotot mendengar penjelasannya. Betul-betul tak menyangka bahwa ia membandingkan aku dengan laki-laki itu dari segi fisik. Aku memang tak terlalu tampan. Tapi apakah hal itu harus dijadikan sebuah patokan? Sikapku juga memang terbilang kaku atau dingin. Tidak bisa romantis seperti pasangan yang lain. Tapi aku selalu memperhatikan semua kebutuhannya. Apapun yang ia mau selalu aku lakukan semampuku. Lebih baik sekarang kamu gak usah mendekatiku lagi, Mas. Kita akhiri aja semuanya. Entah setan apa yang tiba-tiba merasuki. Tanpa sadar aku menarik tubuhnya. Amarahku tak dapat ditahan mendengar perkataannya. Tubuh kami seketika saling menempel. Aku menatapnya tajam dengan nafas memburu. Dipenuhi amarah yang menggebu. Lepasin, Mas. Amara berontak. Ia berusaha melepaskan diri. Namun cengkraman tanganku begitu kuat. Berkali-kali ia meronta, mencoba melepaskan diri. Namun lagi-lagi ku tarik tangannya. Kini aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Isi kepalaku hanya dipenuhi dengan kebencian. Tidak bisa berpikir dengan jernih. Lepasin, Mas. Jangan sentuh aku. Sekarang kita sudah bukan siapa-siapa lagi. Ucapan demi ucapan yang Amara lontarkan hanya membuat hatiku semakin sakit. Hingga tak sadar tanganku mencengkram lehernya supaya ia tak dapat berkata apa-apa lagi.
yang bisa membuat dadaku semakin sesak. Sadar ataupun tidak, yang jelas saat ini aku benar-benar sudah dikuasai nafsu amarah. Rasa belas kasihku tiba-tiba enyah entah kemana. Cengkeraman tanganku membuat nafasnya tersendat. Dengan mulut ternganga, ia mencoba menarik tanganku ke bawah, namun tak mampu mengalahkan tenagaku yang lebih besar. Punggung tanganku terasa sakit akibat cakaran kuku panjang amarah yang berusaha melepas tanganku dari lehernya. Darah keluar dari bekas cakaran itu hingga membuat tanganku semakin perih. Lantas tanpa sadar ku lepas cengkraman tanganku dengan mendorong tubuh gadis itu dengan keras. Buk. Aku terkesiap menyadari kepala amarah terbentur sebuah batu besar. Akibat ku dorong dengan kuat. Aku mematung, tak percaya dengan apa yang baru saja ku perbuat. Amarah tertelungkup tak bergerak sama sekali. Dengan perasaan cemas aku meraih tubuhnya. Ya ampun, Amarah bangun. Maafkan aku. Kubalikan tubuhnya di pangkuanku dan darah segar mengucur dari kepalanya. Ada robekan pada dahinya. Amarah bangun. Aku tidak sengaja. Air mata meleleh membanjiri pipi. Rasa takut dan bersalah menyergap. Aku meraih tangannya lalu memeriksa denyut nadinya. Masih ada. Ia hanya pingsan. Kupeluk erat tubuhnya sambil meraung memintanya untuk bangun. Aku sungguh menyesali perbuatanku yang sudah terpancing oleh kata-katanya yang menyakiti. Amarah yang memuncak membuatku kalap hingga melukai wanita yang sebetulnya masih sangat kucintai ini. Di tengah-tengah tangisanku, pendengaranku menangkap derap langkah kaki yang mendekat, disertai gelak tawa dan racauan yang tak jelas terdengar. Sepertinya ada beberapa orang di sekitar sini. Aku semakin panik dan ketakutan. Bingung harus melakukan apa. Di satu sisi aku merasa bersalah dan khawatir dengan keadaan Amarah. Namun di sisi lain, aku takut disalahkan atau bahkan dilaporkan ke pihak berwajib karena tuduhan tindak kriminal. Pikiranku benar-benar kacau. Langkah apa yang harus aku ambil? Suara langkah kaki dari arah kebun jati itu semakin mendekat. Dengan cepat, kuturunkan kepala Amarah dari pangkuan, kemudian berlari menaiki motor dan segera pergi sebelum mereka melihat keberadaanku. Ternyata rasa takut lebih besar ketimbang empatiku terhadap Amarah. Aku sempat berpikir biarlah Amarah menerima akibat pengkhianatannya. Bukan sepenuhnya salahku ia celaka. Seandainya ia tak melakukan kesalahan, mungkin kejadiannya tak akan seperti ini. Aku juga berharap semoga orang-orang itu dapat menolong Amarah dan membawanya ke rumah sakit. Aku mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Setelah sampai di rumah sebelum maghrib, cepat-cepat aku mandi dan mencuci pakaian yang tadi ada noda darah Amarah. Saat aku mendekapnya, untunglah orang rumah tidak ada yang melihatku saat masuk tadi. Usai membersihkan diri, azan maghrib berkumandang. Segera aku tunaikan sholat menyesali perbuatanku terhadap Amarah, sekaligus meminta keselamatan untuk gadis itu. Singkat cerita, esoknya saat akan berangkat bekerja, aku dibuat heran dengan keramaian beberapa warga yang berbincang-bincang di sepanjang jalan yang aku lalui. Aku berusaha cuek dan tidak peduli. Mungkin mereka sedang bergosip, dan aku tak terlalu tertarik mendengar berita-berita yang sering menjadi bahan gunjingan para ibu-ibu. Rasa penasaran mendera saat melewati jalanan kebun jati. Di sana terlihat begitu banyak orang, bahkan ada beberapa polisi. Sekilas aku melihat sebuah motor yang sedang diperiksa dua orang polisi, dan rasanya motor itu tak asing bagiku. Kupinggirkan motor lalu turun dan mendekat ke arah kerumunan. "Pak, ini ada apa ya?"
Tanyaku pada salah seorang warga di sana. Itu mas, ada mayat perempuan di kebun jati. Tapi warga sini tidak ada yang mengenalinya. Mayat. Dahiku mengernyit, lalu berjalan maju mendekati beberapa orang polisi dan warga yang sedang bersih tegang. Tak jauh dari mereka tergeletak sekujur tubuh kaku yang sudah ditutupi polybag hitam. Mataku juga terbelalak saat melihat jaket merah yang akan dimasukkan ke dalam kantong oleh salah seorang polisi. Itu jaket siapa, Pak? Tanyaku memastikan. Sepertinya jaket milik jenazah ini. Tadi kami menemukannya tak jauh dari jenazah yang diduga korban pembunuhan. Tukas seorang polisi yang sepertinya masih muda. Pembunuhan? Yakin mayat itu korban pembunuhan, Pak? Tiba-tiba seorang laki-laki seusiaku ikut menimpali. Sepertinya ia juga baru datang. Sepertinya demikian, karena ada beberapa luka di tubuhnya, jawab polisi itu. Mungkin saja dia mengalami kecelakaan, Pak, ujar laki-laki tadi. Sepertinya luka di tubuhnya bukan akibat kecelakaan, karena itu luka sayatan dan lehernya lebam seperti bekas cengkraman kuat. Aku hampir melonjak mendengar penuturan Pak Polisi. Pikiranku mulai berkecamuk hebat, mengingat kemarin sore aku sempat mencengkram leher Amara dan mendorongnya hingga terbentur. Namun bukankah saat itu ia masih hidup? Hanya tak sadarkan diri. Terdengar suara ambulans yang mendekat. Polisi segera meminta kami untuk minggir dan menjauh. Setelah petugas ambulans keluar, mereka langsung menggotong tubuh kaku mayat tersebut dengan sebuah tandu untuk dimasukkan ke dalam ambulans. Namun jantungku seakan terhenti ketika mayat itu digotong melewatiku. Tiba-tiba tangan mayat tersebut menjulur ke bawah, seperti berisyarat kepadaku. Penutup bagian kepalanya tersingkap, sehingga terlihat wajahnya yang pucat pasi, dengan luka robekan di dahinya. Aku membekap mulut tak percaya. Iya, itu adalah Amara. Bukankah kemarin saat ku tinggalkan ia masih hidup? Lalu beberapa orang yang mendekat kemarin, apakah mereka melihat Amara yang tergeletak? Dan luka sayatan yang dikatakan polisi, siapa yang melakukannya? Lalu apa yang menyebabkan Amara meninggal sesungguhnya? Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.